Hari Minggu Advent keempat, Minggu Perdamaian. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama Kalis Katekese Liturgi Singkat. Hari ini kita telah memasuki Minggu Advent keempat, Minggu Perdamaian. Pada minggu ini kita diajak meneladani Bunda Maria dalam menyambut Sang Mesias. Pada minggu Advent pertama kita menyalakan lilin ungu pertama atau lilin Nabi sebagai tanda pengharapan umat akan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita yang disertai dengan pertobatan. Pada minggu Advent kedua kita menyalakan lilin Bethlehem sebagai tanda kesetiaan dan cinta dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Pada minggu Advent ketiga, kita menyalakan lilin warna merah muda, lilin gembala, sebagai tanda sukacita karena para gembala menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita dan gembira. Kini kita memasuki minggu Advent keempat. Kita menyalakan lilin malaikat sebagai lilin perdamaian. Umat Allah diingatkan akan kemuliaan Tuhan, pemilik semesta alam. Disebut lilin malaikat karena melambangkan para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Hari ini semua lilin Advent dinyalakan sebagai tanda terang sudah semakin dekat dengan kita. Perhatian kita hari ini diarahkan kepada sosok pribadi Bunda Maria sebagai pribadi yang dipercaya Allah untuk melahirkan Yesus Juru Selamat kita. Maria menjadi tokoh ibu yang menantikan kelahiran puteranya, tokoh iman yang luar biasa dan patut menjadi teladan bagi semua orang beriman. Dari Injil Lukas kita dapat membaca bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Setelah memberi salam, malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya diberi nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan dinamakan Anak Allah yang Maha Tinggi dan akan dikaruniai kuasa tanpa akhir. Menanggapi seruan itu, Maria bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Malaikat menyatakan bahwa Roh Allah akan turun atas Maria. Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya dan menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Menerima penjelasan malaikat Gabriel itu, Maria menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita bisa membayangkan bagaimana situasi Maria saat itu. Rasa bingung, cemas, menegangkan pasti dia rasakan sebelum ia memberikan jawaban kepada malaikat itu. Namun yang kita tahu bahwa Maria telah dipersiapkan oleh Allah jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Ia sudah dipersiapkan sejak dikandung ibunya, Santa Ana. Ia dikandung tanpa noda dan menjalani hidupnya dengan penuh kekudusan. Ia mempersiapkan diri dengan hidup suci dan kudus agar layak menjadi tempat bersemayam Yesus Sang Putera. Ia hidup dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Hal itu nyata ketika ia mengunjungi Elisabet. Ia dipuji Elisabet, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu." Namun ia menanggapi pujian Elisabet dengan pujian atau yang kita kenal dengan Kidung Maria
atau kidung Magnificat. Ia tidak menjadi tinggi hati dan tidak sombong. Bunda Maria menjalani hidupnya dengan penuh berserah kepada Tuhan, dengan menunjukkan iman yang luar biasa. Kepercayaannya kepada Tuhan membuatnya mampu menjawab salam malaikat itu. Jawaban Maria kepada malaikat Gabriel setidaknya menunjukkan dua hal kepada kita. Pertama, Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia hanyalah seorang hamba. Tuhan berhak memperlakukan dirinya sesuai maunya Tuhan. Kedua, Maria tahu segala cita-cita dan harapannya sesuai keinginan Tuhan. Ia pasti punya rencana dan harapan, namun ia lebih menempatkan rencana dan kehendak Tuhan sebagai yang utama. Ia sadar konsekuensi dari jawaban itu tidak ringan, harus berhadapan dengan kemustahilan, kesukaran, dan kesulitan. Namun ia tetap taat dan merelakan dirinya pada kehendak Allah. Ia percaya Tuhan akan mendampingi dan melindunginya dalam menjalani hidupnya. Dengan penuh kesadaran, Bunda Maria membesarkan Yesus, dan dengan penuh kesabaran, ia menjalani hidupnya berhadapan dengan segala peristiwa yang dialami puteranya Yesus. Namun, ia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya, seraya berusaha mengetahui kehendak Allah. Ia selalu setia menjalankan tugasnya sebagai Bunda Yesus. Sampai Yesus naik ke surga, ia tetap bersama para rasul. Akhir dari semua itu, Bunda Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Maria mampu menjalani semua peristiwa hidup yang dialaminya karena ia mendasarkan hidupnya pada prinsip-prinsip berikut: kesucian dan kekudusan, kesederhanaan, kerendahan hati, kepercayaan, ketaatan, kesetiaan, dan akhirnya kesabaran. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus, memperingati Bunda Maria melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Semoga kita tidak terjebak dengan kesibukan jasmani dalam mempersiapkan Natal, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita manfaatkan hari-hari ini secara khusus untuk menyiapkan kehidupan rohani agar pantas menyambut Sang Juru Selamat kita. Mari meneladani Bunda Maria yang mampu menjaga kesucian dan kekudusan dirinya, hidup dalam kesederhanaan, kerendahan hati, taat pada aturan hidup, dan khususnya kepada kehendak Allah. Ia telah memberi contoh setia terhadap panggilan hidup, sabar dalam menghadapi berbagai hal yang membuat kita merasa terasing, terpinggirkan, atau tersakiti. Dan marilah kita tingkatkan iman kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memprioritaskan kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga dengan meneladan Bunda Maria, kita mampu ikut ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Mari berjuang untuk hidup suci dalam menyongsong kedatangan Yesus di dalam hati kita. Selamat mempersiapkan Hari Raya Natal. Tuhan memberkati.